Kisah persahabatan Verrell Bramasta dan Feby Rastanti memang tak sebatas di lokasi syuting belaka. Pasalnya, pasca sinetron yang diperankan oleh keduanya tamat, kedekatan dua sejoli yang kerap bikin fans baper itu kian erat. Ya, bahkan di tengah wabah corona yang mengharuskan hubungan keduanya terbentang jarak sekalipun, Feby masih kerap mengirimkan makanan untuk pria yang disebutnya sahabat itu. Lantas apa kata Verrell tentang sosok Feby yang selalu memperhatikannya? Dan apa kata Feby pada putra sulung Vena Melinda tersebut? Belum berterus terang menyebut cinta, namun persahabatan Verrell dan Feby sudah menyatukan keluarga kedua belah pihak. Tak jarang, Verrell, Feby, serta keluarga sering liburan bareng hingga ke luar negeri. Keluarga sudah saling kenal. Benarkah yang diinginkan Verrell adalah langsung menikahi Feby, bukan sekadar pacaran? Siapkan rumah impian, mungkinkah Feby adalah wanita yang dimaksud Verrell sebagai wanita masa depannya? Seolah tak mau ketinggalan, sang adik Atala Noval pun tak sungkan pamer kemesraan bersama sang kekasih Aisyah Akila di ranah publik. Pacaran 2 tahun lebih, benarkah Atala belajar banyak dari sang kakak tentang cara memperlakukan wanita? Seperti apa gaya pacaran Atala dan Aisyah di tengah wabah corona? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terlalu dini menyematkan kata cinta dalam persahabatan yang terjalin antara Verrell Bramasta dan Feby Rastanti. Namun, kedekatan keduanya tak juga bisa dianggap sebagai teman saja. Ibarat sahabat jadi cinta, demikianlah harapan fans untuk akhir dari hubungan pertemanan Verrell dan Feby. Berawal dari syuting sinetron, persahabatan Verrell dan Feby berhasil menyita perhatian netizen. Fans dibikin baper hingga akhirnya menjodohkan dua sejoli itu. Memang, persahabatan Feby dan Verrell tak sebatas pada sinetron belaka. Di luar lokasi syuting pun keduanya sering berbagi cerita tentang apa saja. Bahkan di tengah wabah corona yang membuat hubungan keduanya terbentang jarak, Feby masih kerap mengirimkan makanan untuk pria yang disebutnya sebagai sahabat itu. Baper kita kan dulu juga sinetron dan emang di gitu. kehidupan nyata kita deket. Iya, jadinya kan orang ngeliatnya kayak lucu. Berawal Syutingnya udah selesai dari tahun lalu. Cuman ya habis itu karena emang maksudnya kita berteman dengan baik, kita bersahabatan dengan baik, sempat akhirnya kan kita sering ketemu, jalan bareng, bahkan sempat liburan rame-rame waktu itu sama sahabat kita juga, sama keluarga kita masing-masing gitu. Jadi sering lah. Enggak dong, kalau hanya buat sinetron udah selesai dari kapan tahu. Lagi karena sinetron udah dari bulan kapan habis, tapi setelah itu malah ya lebih dekat lagi, lebih sering ketemu, lebih sering apa. Banyak lah yang bisa dilakuin kan, ya paling salah satunya itu mungkin video call atau ada dari game-game, kalau nggak biasanya Feby sih yang suka ngirimin kayak tiba-tiba ada aja kiriman makanan gitu atau apa kayak gitu. Kalau aku nggak bisa masak soalnya. Iya, kalau aku lagi masak apa, terus habis itu aku ngerasa, wah kayaknya Verrell suka nih gitu. Aku soalnya kan kayak di rumah juga nggak terlalu banyak orangnya, jadi yang kadang kalau dia doang. iya makan aku doang. Jadi kalau masak terus kadang yang kalau misalnya kebanyakan ya aku
sering bagi-bagi ke sahabat-sahabat aku gitu ya, salah satunya Feral. Aku pikir kan di pikiran aku bener-bener kita ya udah kita niat kesana, kita bekerja, datang, syuting, acting, selesai. Cuman ternyata di balik itu kan ya banyak lah intrik-intrik macem-macem, permainan macem-macem. Udah nggak paham, salah satunya adalah pertemanan juga nggak mudah mencari teman yang tulus gitu, dan Feby salah satu teman yang tulus yang kita bisa temuin di dunia persinetronan. Sepertinya hanya masalah waktu hingga akhirnya Verrell Bramasta dan Feby Rastanti akan sepakat untuk menjalin asmara, sekalipun hingga saat ini hubungan keduanya masih sebatas sahabat belaka. Keduanya pun saling melempar pujian satu sama lain. Lantas, mungkinkah pujian demi pujian tersebut adalah jawaban atas harapan fans selama ini? Yang gue idamkan tuh bener-bener apa ya, cewek yang outgoing, yang seru, yang asik, yang paling enak tuh kan kalau kita bisa pacaran sama sahabat. Maksudnya yang kayak rasa kayak sahabat gitu loh. Jadi bener-bener yang kayak temen tapi kayak pacar juga, dan seru bareng, asik bareng, mandiri, dan apa ya, yang nggak ribet. Feby bener-bener dia kayak salah satu sahabat yang paling tulus yang aku punya saat ini sih. Feby salah satu ya menurut aku sih ya, dari awal ketemu kenapa bisa deket juga karena salah satu sosok wanita yang maksudnya karakternya baik menurut aku. Dia pekerja keras dan orangnya itu tulus dalam melakukan apapun, dan menurut aku satu hal yang mungkin zaman sekarang susah dicari terutama di dunia entertainment seperti ini, yang pasti semua orang punya kepentingannya masing-masing gitu. Cuman ya aku lihat Feby orangnya tulus dan baik. Enggan menjalin hubungan dengan status pacaran, benarkah Verrell Bramasta sudah tak sabar ingin menikah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Cocok dalam segala hal. Keluarga Feby Rastanti dan Verrell Bramasta rupanya sudah saling kenal satu sama lain. Tak sebatas kenal biasa, liburan bareng pun sudah sering terjadi antara keluarga Verrell dan Feby. Meskipun demikian, hingga dengan saat ini baik Verrell maupun Feby belum membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius dibandingkan sekadar sahabat belaka. Antara cobaan untuk persahabatan atau sebuah takdir Tuhan, hanya waktu yang bisa menjawab hubungan dua sejoli tersebut. Iya, kedekatannya yang pasti kita udah hampir setahunan lebih sahabatan, dan udah banyak banget yang kita lewatin dari syuting bareng sampai udah liburan bareng. Maksudnya kita ya udah deket banget lah, udah kenal satu sama lain banget. Kan udah pernah liburan bareng. Malah mamanya Feby deket sama nenek aku. Jauh ini sih hubungan kita emang bener-bener sahabatan. Maksudnya kita support satu sama lain, kita bener-bener yang bisa cerita apa aja, kapanpun Feby butuh, aku ada, kapanpun aku butuh, Feby selalu ada, selalu jadi pendengar untuk satu sama lain, selalu menjadi penyemangat, ya kayak gitu. Pemirsa Intens Investigasi, ditilik dari segi kemapanan, maka Verrell adalah salah satu pria yang tampak sudah siap membangun hubungan rumah tangga. Bagaimana tidak, di usia yang masih terbilang muda, pria tersebut sedang membangun rumah impian di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Putra sulung Vena Melinda dan Ivan Fadila itu mengaku jika rumah impian itu ia persiapkan untuk wanita masa depannya. Apalagi setelah kedekatannya dengan Feby Rastanti mencuat ke publik, kini Verrell mengaku enggan berpacaran, melainkan langsung berhubungan ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Lantas, mungkinkah wanita idaman yang bakal menetap di rumah baru Verrell tersebut adalah Feby Rastanti? Rencana kalau udah ada pasangan nanti sama pasangan lah, cuman kalau belum ada pasangan ya udah sendiri dulu. Iya, fokus sekarang ya yang pasti
untuk kerjaan dulu, untuk karir dulu kali ya. Jadi sebisa mungkin juga kan rumah ini juga ntar harus diisi, harus ada tabungan yang lain-lain juga. Jadi ya untuk saat ini fokusnya lebih ke pekerjaan. Apapun sih ya, kebahagiaan kan yang pasti harus dari diri kita sendiri. Jadi ntar mau misalnya ke depannya ada pasangan ya syukur, kalau masih belum ada pasangan ya udah harus bisa happy dengan diri sendiri lah. Aduh, jangan ada pacar-pacaran langsung nikah gimana? Ntar aku udah nggak mau pacar-pacaran lagi, langsung nikah aja. Udah nggak ada pacar-pacaran lagi lah. Iya, kalau maksudnya kita kan nggak tahu ke depannya gimana, pokoknya yang penting ya kita jalanin hubungannya baik aja, sahabat. Iya, niatnya baik kan, hubungan apapun itu yang penting niatnya sama-sama baik. Calon suami idaman, Feral baik. Iya, aku ya Feby stuck. Nah, gimana Feby ya? stuck, Feby butuh bantuan. Ya, yang penting 50-50. call a friend gimana? Atau call a friend ya? Call friend gimana? Atau kita jawab setelah yang satu ini. Iya. Ya. Thank you guys. Bye-bye. Dadah. Juga pamerkan kemesraan layaknya sang kakak. Benarkah Atala Noval belajar cara memperlakukan wanita dari Verrell Bramasta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya hanya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Soal asmara, Verrell Bramasta mungkin tak terlalu beruntung. Kendati demikian, para mantan yang pernah singgah di hati Verrell tetap menjalin tali silaturahmi sekalipun tak ada lagi kata cinta dalam hubungan itu. Berdasarkan pengalaman cinta di masa lalu, tak heran jika kini sang adik Atala Noval belajar banyak hal terutama soal cinta dari kakaknya. Ya, Atala tak menampik jika dirinya sering curhat soal wanita dengan Verrell Bramasta. Petua-petua dari Verrell tak lepas jauh tentang bagaimana seharusnya seorang pria memperlakukan wanita sebagai pasangannya. Emang gak Kak Verrell sama siapa? Iya, jadi ya emang apa ya, mungkin kan nyontoh juga kan dari kakak kayak gimana sih apa ya untuk nge-treat pacar kita gitu-gitu ya, belajar dari sana aja sih, sama sering curhat juga kan sama kakak, jadi iya, jadi saling tahu aja gitu loh gimana cara nge-treat cewek. Paling sabar aja sih ya, ngadepin pacar gitu, kadang kalau ngambek atau kayak gimana ya udah sabar, terus kalau ada masalah jangan ngambil keputusan cepet-cepet sih kayak gitu. Iya, sebenarnya nggak mulus-mulus juga sih hubungan kita kan, pastinya ada lika-likunya, sempet berantem juga, sempet gak kontekan juga sebenarnya. Tapi ya apa ya, kalau aku sih orangnya itu jangan terlalu apa ya, jangan gampang buat keputusan, terus jangan gampang lepasin sih kalau aku. Jadi kalau masih bisa diperbaiki kenapa enggak kalau aku. Pemirsa Intens Investigasi, gaya pacaran Atala Noval dan sang kekasih Aisyah Akila tak beda jauh dengan gaya pacaran kaum milenial pada umumnya. Ya, nongkrong bareng dengan teman-teman dan berkumpul di tempat ramai adalah sebuah rutinitas yang kerap dijalani keduanya. Namun, itu dulu. Sebelum corona melanda dunia termasuk Indonesia. Di tengah wabah corona yang menyerang tanah air, segala aktivitas di tempat ramai termasuk jadwal pacaran Atala dan Aisyah pun dikurangi. Sekalipun bertemu, keduanya memilih tempat yang benar-benar steril dan juga bisa meminimalisir penyebaran virus berbahaya tersebut. Nge-gym bareng adalah salah satu kegiatan rutin yang tak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga meningkatkan imun agar virus corona pun menjauh. Dan aku sering bilang ke dia juga kayak kalau apa ya, mau pacaran dan lain-lain kayak jangan ke tempat-tempat yang rame banget dulu gitu. Di apartemen aku kan ada ini kan tempat gym, terus ada kolam ya, kita bisa nongkrong situ aja sih. Jadi ya sekalian bisa olahraga, apalagi kan gymnya di situ kan kayak kosong kan. Bersih sih. Dan sekarang di apartemen juga ada peraturan juga gitu, kalau orang luar dites juga suhunya, terus nggak boleh rame-rame. Ya pasti terganggu banget sih, jadi kita tuh yang kayak pengen menjalani aktivitas tuh jadi kayak
aduh gimana ya, pengen ngejalanin tapi takut kena, tapi kalau nggak dijalanin juga takut gimana-gimana. Jadi aku malah seneng sih kayak gini, jadi yang biasanya susah ngumpul sama kakak gara-gara sibuk masing-masing sama mama, jadi kita bisa ngumpul bareng terus bisa ketemu, itu jadi ada hikmahnya juga ya. Bener sih kayak kata pemerintah, kayak social distancing itu penting, dimana kita yang biasanya interaksi langsung, kita akan ada sosial media, itu saatnya kita pakai gitu, maksudnya untuk berhubungan dengan teman-teman, kita bisa video call dan lain-lain, ya gunain itu aja dulu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.